Ya, keluarga Gus Dur melalui konferensi pers Yeni Wahid menyatakan memilih mendukung pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 nanti. Segala pertimbangan dan juga alasan telah dinyatakan untuk tetap memilih calon petahana. Keputusan ini tentunya terasa sangat dinantikan oleh banyak pihak. Walau demikian, apakah keputusan ini juga didukung pengikut Gus Dur lainnya? Dan apakah keputusan ini juga telah bulat dari kalangan Nahdlatul atau basis Nahdlatul Ulama atau NU? Saya ingin tanyakan langsung. Sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time, ada Putri Gus Dur langsung datang ke studio. Mbak Inaya Wahid, selamat pagi Mbak, apa kabar? Pagi Mas Wahyu. Terima kasih sudah hadir. Dan juga di luar studio langsung dari Surabaya, Jawa Timur ada Hairul Umam, analis politik yang bergabung dari Biro Surabaya Metro TV. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi, Mas Wahyu. Ya, baik. Saya ingin ke Mbak Ina terlebih dahulu. Begitu ya, sikap resminya ya? Sikap resmi Mbak Yeni dengan barikade Gus Dur. Gitu. Memang kemarin sudah mendeklarasikan untuk mendukung pasangan nomor 1. Gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau Ibu sendiri, gitu ya, Ibu Sinta sendiri kemarin juga sudah memberikan pernyataan setelah pertemuan dengan Pak Ma'ruf Amin bahwa Ibu bersama tokoh-tokoh yang lain tentunya gitu ya, itu memang kemudian berada dalam posisi netral, gitu. Posisi di mana kami ini kan kalau istilahnya kalau Ibu gitu, itu kan menjaga politik kebangsaan itu yang utama. Jadi memang kemudian ya mengayomi semuanya. Jadi itu pertimbangan Ibu sebagai ibu bangsa begitu ya, harus mengayomi semuanya. Iya, dan supaya kalau dua-duanya itu ada yang bandel, Ibu tetap bisa nyentil. Bisa jewer begitu ya? Bisa jewer. Ini apakah dikarenakan memang basis fans atau pengagum Gus Dur ini yang terlalu luas? Kalau kemarin bahasanya Mbak Alisa, spektrumnya luas begitu ya. Apakah demikian sehingga Ibu mungkin sebagai seorang ibu juga istri Gus Dur harus berposisi netral tetapi anak-anaknya dibebaskan termasuk Mbak Yeni? Ya, salah satunya itu karena memang spektrumnya luas banget, cakupannya Gus Dur itu kan besar sekali gitu ya dan berbeda-beda, bahwa kita juga memahami ada banyak sekali pengagum-pengagum Gus Dur yang kemudian memang juga misalnya mendukung pasangan nomor 2 misalnya, dan itu memang kami bebaskan, namanya juga demokrasi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang karena visi utamanya Ibu gitu untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan Gus Dur itu ada di politik kebangsaan itu tadi. Jadi bukan politik praktis di mana kemudian memihak salah satu partai gitu ya misalnya atau salah satu calon. Jadi memang ya fungsi utamanya Ibu itu menjaga nilai-nilainya Bapak itu. Kami itu menjaga nilai-nilainya Bapak. Tapi jadi ada timbul semacam tafsiran beragam atau mungkin kebingungan di masyarakat, mungkin termasuk juga di Gus Durian atau mungkin fans Gus Dur yang lainnya ketika Ibu sebagai ibu bangsa netral tetapi membebaskan anaknya termasuk Mbak Yeni untuk memilih salah satu paslon. Oh, kalau Mbak Yeni itu kan selalu tentu saja mendapatkan dukungan keluarga, gitu. Bahwa kami tentu saja tetap support. Iya dong. Iya. Jadi gini Mbak Yeni, Gus Dur itu tadi sekali lagi spektrumnya kan besar. Kemudian itu berusaha diwakili oleh anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau kayak Mbak Lisa, kemudian dia menjadi kapten dari Gus Dur yang bagian civil society-nya, gitu ya, dengan jaringan Gus Duriannya. Gitu. Jadi ini juga memang kemarin itu deklarasinya yang melakukan itu bukan jaringan Gus Durian, karena jaringan Gus Durian itu tidak melakukan politik praktis. Gitu. Kemarin bukan jaringan Gus Durian bukan, ya? Kemarin adalah barikade Gus Dur. Nah, ini wadah politiknya, wadah aspirasi politik. Karena nggak punya... Ya tentu saja isinya juga ada Gus Durian juga di situ. Oh iya, iya. Jadi hanya beda wadah begitu beda wadah, karena tentu aja fokusnya berbeda gitu kemudian. Jadi kalau barikade Gus Dur itu memang wadah untuk aspirasi politik. Karena namanya juga nggak punya partai ya, partainya kan diambil orang, jadi gimana ya gitu. Aduh ini ceritanya panjang lagi. Saya harus ke Mas Umam terlebih dahulu Mas Umam. Tafsirannya Anda membacanya bagaimana Mas Umam dengan deklarasi yang kemarin disampaikan oleh Mbak Yeni? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Tafsiran yang ada tentunya dalam konteks ini Mbak Yeni berusaha untuk mencermati, untuk membaca, mengkalkulasi secara cermat bagaimana potensi yang lebih besar untuk mendapatkan kemenangan. Karena sampai detik ini belum ada satupun lembaga survei yang kredibel yang bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang progresivitas pergerakan elektoral dari
kubu Prabowo Sandi. Artinya hal itu menjadi sebuah pertimbangan besar bagi keluarga Gus Dur. Yang kedua, saya kira hingga saat ini masyarakat belum menemukan sebuah basis argumentasi yang solid dan memadai dari penantang, konteksnya ini adalah Prabowo Sandi, untuk mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan saat ini. Artinya belum ada satu basis argumen yang bisa kemudian diajukan untuk menyatakan bahwa mereka lebih layak untuk dipilih oleh rakyat. Dan selain itu, saya kira ini menunjukkan bahwa kekuatan Nahdliyin akan sangat solid memberikan dukungan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena bisa jadi dengan adanya Kiai Ma'ruf Amin di sana, karena di dalam tradisi Nahdliyin, terutama di kalangan santri, ada kita kenal dengan tradisi sami'na wa ata'na. Jadi apa yang kita dengarkan, perintahkan oleh Kiai, itu yang kita laksanakan. Sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yang sangat populer di kalangan santri dan pesantren di Nusantara. Jadi dengan adanya Kiai Ma'ruf Amin di sana, itu memberikan sebuah panggilan psikologis dan politis kepada basis-basis massa Nahdliyin untuk kemudian menjadi sebuah mesin politik yang solid untuk memberikan dukungan terhadap pasangan ini. Jadi saya kira perhitungan kalkulasi politik itu cukup kental, meskipun ada faktor yang lain, terutama bicara tentang nilai-nilai, tentang egalitarianisme, pluralisme, multikulturalisme, yang selama ini dibangun oleh Gus Dur, dengan tidak menafikan bahwa kelompok A lebih ini, kelompok B lebih ini, tetapi saya kira pilihan politik keluarga Gus Dur merepresentasikan bahwa pilihan yang sekarang diambil adalah lebih mewadahi nilai-nilai yang selama ini diusung oleh Gus Dur. Saya kira gitu, Mas Wahyu. Iya. Kemudian apakah ini juga artinya kalau tadi Anda akan menggerakkan basis Nahdlatul Ulama begitu, artinya dengan pernyataan yang kemarin diambil, ditegaskan oleh Yeni Wahid, akan secara otomatis itu mengerek basis-basis yang selama ini masih mungkin belum mengambil pilihan? Saya kira di basis massa Nahdliyin, iya. Artinya bahwa selama ini satu hal yang kemudian perlu digarisbawahi, bahwa ketika Kiai Ma'ruf dipasangkan dengan Jokowi, ada satu kekecewaan di kalangan milenial, terutama kalangan santri milenial. Dengan adanya dukungan dari Mbak Yeni, saya kira ini kemudian bisa mengamankan basis muslim milenial, terutama mereka yang di kalangan santri. Dan oleh karena itu, selama ini aspek-aspek kekecewaan yang mungkin dimunculkan dari misal Prof. Mahfud MD yang kemarin didukung oleh keluarga Gus Dur tidak masuk dalam pusaran capres-cawapres, tetapi begitu kemudian nama Kiai Ma'ruf Amin muncul di sana, maka basis ini kemudian menjadi lebih solid dimainkan oleh keluarga Gus Dur, dan tidak ada satu kekhawatiran bahwa kemudian Nahdliyin berpotensi pecah, berpotensi split, karena dengan adanya ini, terutama mereka yang tidak tercover di dalam struktur PBNU, terutama mereka yang ada di basis kultural, akan semakin memberikan dukungan yang cukup signifikan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri, karena saya kira kubu Prabowo Sandi berusaha untuk mengambil hati keluarga Gus Dur, karena ada beberapa perbedaan secara gerbong politik antara kubu Gus Dur dan teman-teman mereka yang kemudian berada di jajaran misalnya Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, ini berusaha sebenarnya ingin dikapitalisasi oleh kubu Prabowo Sandi untuk mengambil ceruk massa Nahdliyin yang selama ini belum tergarap dengan baik. Saya kira begitu, Mas Wahyu. Baik, Mas Umam, tahan sebentar, Mbak Ina, tahan sebentar, kita harus jeda dulu, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, tadi sudah dianalisis begitu ya Mbak Ina oleh Mas Umam ya, artinya apapun itu ada suara yang muncul, sikap yang ditetapkan oleh siapapun itu dari keluarga Gus Dur, itu akan otomatis juga mempengaruhi suara ada Gus Durian, fans basis Gus Dur yang lain termasuk Nahdlatul Ulama. Artinya dengan berbagai sikap termasuk dari ibu dan keluarga yang tetap memilih netral, kemudian membebaskan anak-anaknya, ini juga sudah dipertimbangkan matang-matang ya? Betul. Bahwa sekali lagi, karena gini, kan seperti tadi saya bilang, spektrumnya beda.
kalau Mbak Alisa kemudian menakodai spektrum Bapak yang bagian sosial kemasyarakatan itu, civil society, sementara Mbak Yeni itu kan kemudian menakodai spektrum Bapak yang bagian politik gitu. Dan itu kami aware, itu sebabnya kami ya memang di belakangnya Mbak Yeni gitu. Tapi kan kemudian kami juga memahami bahwa kemudian teman-teman Nahdien, teman-teman